Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2477 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai ayat 27. Di bawah perikop perumpamaan tentang uang mina. Demikian firman Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras. Ia mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, dengarkan dan
sama-sama kita akan renungkan pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan analogi kepada semua orang yang datang mendengarkan Yesus dan tentunya untuk kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bangsawan yang berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Saudara, itu adalah gambaran Yesus Kristus Tuhan, yang adalah raja di atas segala raja. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, 10 hamba-hamba itu adalah gambaran kita, semua orang percaya atau gereja Tuhan. Amin. Saudara, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari perumpamaan ini? Yang pertama, saudara perhatikan, kita belajar dari firman Tuhan ini, semua hamba masing-masing mendapat modal uang mina. Amin. Sudah perhatikan ayat 13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua hamba mendapat modal, yaitu uang mina. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 mina itu sama dengan 100 dinar. 100 dinar itu sama seperti upah kerja dalam 100 hari. Jadi 1 hari itu biasanya orang diberi upah dalam konteks pada saat itu 1 dinar. Tentunya saudara masih ingat di dalam Injil Matius pasal 20 tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, di mana seorang tuan pemilik kebun anggur itu bersepakat dengan orang-orang yang bekerja pada saat itu yang dia temui di pukul 9, di pukul 12 siang, dan di pukul 5 sore. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, mereka semua sepakat, mereka bekerja, mereka mendapat upah satu dinar. Jadi 1 dinar di sini upah kerja harian pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing mendapat 1 mina yang sama dengan 100 dinar. Tadi saya katakan 100 dinar itu upah kerja dalam 100 hari. Jadi 100 hari dikali, taruhlah sekarang upah kerja 100 ribu. Berarti mereka mendapat modal 10 juta rupiah kalau dirupiahkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing mendapat modal. Kalau dalam Injil Matius pasal 25, ayat 14 sampai ayat 30 di sana bicara tentang perumpamaan tentang talenta. Saudara, kalau bicara tentang talenta lagi, itu lebih besar lagi modalnya yang diberikan kepada semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bill Gates mengatakan begini, jika kamu terlahir miskin, itu bukan salahmu. Tapi jika kamu mati miskin, itu salahmu. Saudara, Tuhan sudah memberi kita modal. Kita sebenarnya kaya raya, saudara. Betul? Saudara, ginjal kita berapa harganya? Paru-paru kita berapa harganya? Jantung kita berapa harganya? Wah, miliaran, saudara. Kalau dirupiahkan itu miliaran. Cuma pertanyaannya, saudara mau nggak mendapatkan uang 100 miliar, tetapi saudara sudah nggak bernapas? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya tidak ada yang mau, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita masing-masing mendapat modal dari Tuhan. Amin. Jadi jangan merasa diri rendah, aduh saya ini orang susah. Saudara, kita orang kaya. Kita kaya di dalam Tuhan. Amin. Cuma yang nggak ada di kita atau ada yang kurang di kita itu adalah kurang bersyukur. Amin. Sudah kurang bersyukur, kurang berusaha lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memaksimalkan semua modal yang Tuhan berikan kepada kita, oh haleluya, pasti kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan kalau kita diberkati, Tuhan
yang memberikan modal itu senang. Amin. Saudara perhatikan ayat 16 dan ayat 17. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Haleluya. Saudara, saya melihat di sini dalam pembagian 10 mina, pembagiannya itu tidak rata sama seperti talenta kan? Ada yang menerima 5, ada yang menerima 2, ada yang menerima 1. Saudara perhatikan, orang yang menerima 1 mina ini, dia menghasilkan 10 mina. Artinya apa saudara? Orang ini ketika dia menerima modal itu dari raja itu, dia bekerja dengan maksimal sehingga menghasilkan 10 kali lipat. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya saudara, orang yang memaksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita lalu kita kerjakan dengan maksimal, saudara yang dikasihi Tuhan, pasti kita diberkati, Tuhan senang dan Tuhan akan limpahkan berkat yang melebihi daripada apa yang kita hasilkan. Saudara, dia yang dihasilkan oleh orang yang menerima 1 mina itu, dia mendapatkan 10 kali lipat. Tapi yang dia dapatkan lebih dari apa yang dihasilkan. Saudara, yang dihasilkan 10 mina, Tuhannya atau raja ini memberikan kekuasaan kepada orang itu 10 kota. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita mendapat modal dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maksimalkan itu. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, kembangkan uang mina. Modal yang Tuhan berikan buat kita, kembangkan itu. Saudara, kalau di dalam Injil Matius di sana bicara tentang talenta, saudara kita semua, saya yakin dan percaya, punya talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Minimal 1. Ada kelebihan di dalam diri kita yang tidak ada pada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita mengembangkan modal, mengembangkan talenta, mengembangkan mina yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita punya talenta, punya karunia, punya bakat, punya keterampilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan saya bilang sekali lagi, saudara dan saya, kita masing-masing punya kelebihan, punya karunia, punya talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau itu kita kembangkan, kita pasti akan diberkati dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita pasti akan dipelihara Tuhan melalui karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita yang kita maksimalkan. Saudara, perhatikan bahwa orang yang tidak mengembangkan minanya atau dalam Injil Matius dia tidak mengembangkan talentanya, apa yang terjadi dengan orang itu? Orang itu disebut apa? Hamba yang jahat. Dan daripadanya talenta atau mina yang ada pada dia, yang dia simpan, yang dia tidak kembangkan, diambil dan diberikan kepada orang yang berhasil mengembangkan dari 1 mina menjadi 10 mina. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara yang mungkin diberikan talenta musik, terus belajar sampai saudara maksimalkan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Sampai saudara ahli di bidang saudara. Amin. Saudara yang Tuhan berikan suara yang bagus, terus latihan. Menyanyilah buat Tuhan, naikkan puji-pujian kepada Tuhan, terus berlatih, terus melayani Tuhan sampai akhirnya saudara maksimal
dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dengan suara yang bagus untuk memuji Tuhan. Jangan sampai saudara sudah diberikan suara yang bagus, sudah diberikan talenta dalam bermusik, tapi saudara gunakan itu di luar Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan kita karunia, berikan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah mendapat modal uang mina itu, kembangkan itu. Amin. Saudara, orang yang mengembangkan minanya, mereka mendapatkan berkat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedangkan hamba yang tidak mengembangkan mina yang diberikan raja kepadanya, diambil dan orang itu dicap jahat, dia lalu dihukum. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita disebut hamba Tuhan, tetapi hamba Tuhan yang jahat. Karena apa saudara? Karena kita tidak mengembangkan mina yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah dengan keadaan. Mungkin saudara sudah bertahun-tahun pelayanan, tapi pelayananmu ya hanya seperti itu. Jemaatnya dari tahun ke tahun ya hanya seperti itu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pikirkan bagaimana supaya pelayananmu berkembang. Tuhan sudah memberikan saudara talenta. Saudara, kalau cara satu tidak berkembang, saudara pikirkan untuk mengembangkan ini, saudara juga harus luas. Jangkauan saudara, pikiran saudara, cara-cara saudara. Oh mungkin saya kurang di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus membenahi diri. Kalau cara kita yang pertama tidak berhasil, tidak berkembang, saudara pakai plan B. Pakai lagi saudara. Kalau gagal, pakai lagi plan C dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jangan sampai komselnya dari dulu sampai sekarang yang gak berkembang, saudara. Orangnya ya itu saja, tidak bertambah malah berkurang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Saudara yang dipercaya main musik, ya belajar lebih lagi. Saudara yang dipercaya untuk WL, singer, saudara terus belajar. Amin. Saudara yang di multimedia, saudara terus belajar. Semua kita terus belajar. Hamba-hamba Tuhan juga terus belajar. Amin. Supaya kita memaksimalkan mina atau talenta, karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Haleluya. Jangan sampai kita tidak kembangkan. Dan Tuhan berkata, hai hambaku yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kata-kata yang mengerikan. Kita yang mengaku orang Kristen, sudah melayani Tuhan, tetapi tidak mengembangkan uang mina, tidak mengembangkan talenta atau karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita disebut hamba yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kalau hamba yang jahat tempatnya di mana? Di dalam api neraka selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kembangkan uang mina, kembangkan karunia, talenta, modal yang Tuhan sudah berikan buat kita, kembangkan itu. Yang ketiga, semuanya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Sang Raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya semua kita akan berhadapan dengan Raja di atas segala raja yang akan meminta pertanggungjawaban kita. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, baik itu karunia, talenta, uang mina,
yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengerjakan talenta atau karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita sudah maksimal apa belum? Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan kita tidak bisa lagi berdalih. Kita tidak bisa lagi mencari-cari alasan supaya kita bisa selamat. Siapa yang harus kita salahkan dengan kejadian ini dan itu? Saudara, kita tidak bisa. Tidak ada pembela kita. Kita sendirilah yang harus mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, banyak kali saya berjumpa dengan orang yang punya karunia yang luar biasa. Tapi sayang mereka akhirnya tidak menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kenal seorang yang jago sekali musik. Tetapi di gereja tidak mau melayani Tuhan. Dia lebih senang mencari cuan di luar. Wah, kalau di luar saudara jago, luar biasa. Orang kagum, bertepuk tangan, senang dengan permainan musik, dengan lagu yang dia naikkan. Tetapi untuk Tuhan di gereja dia tidak mau terlibat. Bapak Ibu Saudara, kelebihan saudara, kepintaran saudara bukan dari diri saudara, tetapi itu pemberian Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara. Dengan tujuan apa? Untuk melayani Tuhan. Oke, saudara mencari juga cuan di sana dengan talenta yang Tuhan berikan, tidak masalah. Tapi saudara harus ingat bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, saudara harus kembalikan kepada Tuhan dengan apa? Dengan melayani Tuhan dengan maksimal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang perlu uang. Kita masih bisa bekerja di luar sana. Tapi saya mau bilang saudara, melayani Tuhan itu satu kehormatan. Dan orang yang melayani Tuhan, dia adalah orang-orang yang dipilih. Amin. Saudara punya kelebihan, saudara punya karunia, talenta, punya bakat. Saudara punya banyak hal Tuhan yang kasih. Dan tujuan Tuhan, layani Tuhan dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Amin. Berikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena satu hari nanti kita semua akan bertanggung jawab atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan sampai saudara kita terdiam di hadapan Sang Raja karena selama kita masih hidup kita tidak maksimalkan karunia, talenta, minna yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, maksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena satu hari nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Apakah kita sudah maksimalkan selama kita hidup talenta, karunia, minna yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ataukah kita hanya menyimpannya di dalam kain lalu kita mengubur? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita seperti itu, kita hamba yang jahat dan kita akan dimusnahkan. Saudara, hari ini kita belajar, semua kita mendapat modal, kita mendapat uang minna. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar kembangkan uang minna itu. Karena satu hari yang ketiga kita belajar, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah hamba yang baik, yang mengembangkan minna yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat menegur, menasihati dan memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar.
dimanapun mereka berada. Semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis, mengudara, memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa bulan Juni nanti tanggal 20 hari Jumat 2025 ini kita akan merayakan bersama-sama 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Bapak Ibu Saudara saya undang untuk hadir dalam ibadah ucapan syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Haleluya. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran Bapak Ibu Saudara bisa WA di nomor WA saya di 081337491360. Dukung terus lewat doa, daya, dan dana. Saudara yang mau menabur untuk suksesnya acara ini sudah bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri, karena di luar nama saya itu pasti palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mensupport pelayanan ini lewat doa, daya, dan dana. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.